Jadi di budaya perayaan Valentine itu memang kelihatan nyata sebagai bentuk ekspresi dari bagaimana penguatan kasih sayang itu pada siapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Report, sahabat Blast Pantry Podcast. Nah, ketemu lagi nih sama saya, Senja Pratiwi yang akan menemani sahabat Report kali ini. Nah, jadi teman-teman Report semuanya, kali ini kita kedatangan banyak tamu nih, dan tentunya akan ada banyak topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian telah hadir di Report kami kali ini. Nah, sebelumnya, sahabat Report, mungkin dari kalian ada yang masih bertanya, siapa sih yang datang di Report kami kali ini? Nah, dengan berlangsungnya topik ini atau podcast ini, saya minta kepada Bapak atau Ibu dan kakak-kakak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Ade. Ya. Jadi Om Swastiastu juga. Tiang sangat berbahagia bisa hadir di sini di sahabat Reportnya Blast Pantry yang inspiratif. Jadi Tiang sendiri Ade Aryase, tapi nama lengkapnya Ibu Ade Aryase, sebagai komisioner di Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, kalau disingkat menjadi KPAD Provinsi Bali, yang kebetulan membidangi untuk pemenuhan anak di bidang pendidikan, pengisian waktu luang, dan kegiatan budaya. Terima kasih. Ya. Kemudian dari Ibu bisa memperkenalkan diri. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cekoda Isri Dewi Anisya Raswati SPD. Saya Waka Kesiswaan di SMP Negeri Hulu 3 Batu. Baik, kemudian dari kakak dan ada Ibu di sebelah sana bisa memperkenalkan diri. Terima kasih, Om Swastiastu semuanya. Perkenalkan, nama saya Nioyan Sandi Artini. Saya selaku guru BK di sekolah ini dan juga dari tim TPPK. Terima kasih. Kemudian dari kakak-kakak ada yang bisa memperkenalkan diri kan? Ya baik, terima kasih Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Indah Novianti. Saya kerap disapa Indah, merupakan salah satu siswa Blast Pantry. Nah, kakak bisa memperkenalkan diri kan? Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Neputu Devita Aprilia. Saya merupakan salah satu siswa Blast Pantry. Baik, sahabat Report, ternyata nih tamu kita hari ini adalah orang-orang yang hebat nih teman-teman. Nah, daripada kelamaan, langsung aja ya kita berbincang ke topik yang akan kita bahas hari kali ini. Nah, saya banyak memaknai nih Pak, bahwa di lingkungan sekitar kita, bahwa dekat-dekat ini bakal ada yang namanya perayaan Hari Valentine nih. Nah, dari yang saya simpulkan, Hari Valentine itu ketika saya lihat banyak orang-orang yang mungkin memberikan hadiah kepada orang yang mereka sayang. Lebih tepatnya Kak, teman-teman saya banyak yang mungkin berpacaran, mereka memberi hadiah dan itu di depan mata saya Pak. Itu mungkin membuat saya iri Pak. Nah, jadi saya mohon tanggapan kepada Bapak, apa sesungguhnya makna dari Hari Valentine tersebut Pak? Ya, terima kasih. Ini topik yang menarik ya. Jadi ini kita menuju ke bulan Februari ini sudah menjelang akhir Januari. Ya, sebagaimana kita ketahui memang ini fenomena, bahkan sebenarnya sudah menjadi sebuah budaya gitu, jadi budaya baru yang sebenarnya bukan budaya kita yang memang kearifan lokal yang kita miliki gitu. Jadi di budaya perayaan Valentine itu memang kelihatan nyata sebagai bentuk ekspresi dari anak-anak, terutama para remaja gitu umumnya. Nah, ada orang tua jarang ya ngomongin Valentine Day, tapi itu tetap bahkan suatu hal yang penting. Rasanya Valentine Day itu terbentuk atau ada di dunia ini itu prosesnya memang menarik. Pasti ada peristiwa kan begitu ya. Bagaimana peristiwa muncul sehingga diperingati seperti hari-hari yang lain, seperti hari ibu,
hari ayah, kemudian hari-hari yang lain juga, termasuk hari anak. Bahkan di hari anak pun bukan hanya hari anak sedunia dan Indonesia saja gitu. Harapan kita bahkan di sekolah-sekolah punya hari anak. Sebenarnya makna di hari itu akan bermanfaat kalau dimaknai dengan tepat. Nah inilah yang perlu kita mulai rubah mindset bahwa sebuah perayaan itu tidak penting hanya fisiknya saja, tapi bagaimana kita ke depan memaknai, termasuk Valentine. Memang fenomena saat ini yang kelihatan bagaimana remaja-remaja pasti beli bunga, beli coklat, dan itu meniru pola perayaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dunia yang ada di luar kan begitu. Sebenarnya sebelumnya kita mungkin nggak tahu, nggak mengenal itu. Nggak salah juga, cuman bagaimana kita ke depan memperingati, merayakan sesuatu yang tepat sasaran, tepat manfaat juga, dan memberikan nilai untuk kehidupan kita ke depan. Termasuk dalam kaitan dengan perlindungan anak itu sangat penting. Karena gimana pun juga, masa anak-anak atau masa remaja di usia di bawah 18 tahun itu tetap perlu ada sebuah proses pendidikan. Baik proses pendidikan dalam konteks untuk akademik, kemudian sosial, dan yang tidak kalah penting dalam proses pendidikan mental. Kenapa? Itulah fondasi utama dari proses masa depan. Kalaupun pinter, nanti mentalnya nggak kuat, nggak stabil, itu bisa berpotensi berisiko menjadi korban atau pelaku kekerasan yang akan bisa memberikan nilai negatif pada proses masa depan itu sendiri. Jadi kami dari KPAD Provinsi Bali sangat berharap para remaja, khususnya anak-anak kita di dunia pendidikan ini itu memulai lagi meluruskan filosofi, makna, kemudian substansi, kemudian esensi dari sebuah proses perayaan, termasuk perayaan Valentine Day. Nah ini yang perlu diluruskan lagi oleh anak-anak sebagai yang ujung tombaknya, sebagai pelaku, sebagai objek dan subjeknya, dan oleh para guru atau pendidik yang kebetulan hari ini hadir waka kesiswaan, kemudian juga ada guru BK. Ini sangat penting bagaimana membuat kegiatan bila adakan kegiatan Valentine Day di sekolah yang memberikan nilai penguatan kasih sayang. Jadi kata Valentine Day itu kan lebih kepada kasih sayang. Bagaimana penguatan kasih sayang? Kasih sayang itu pada siapa? Yang utama pasti kepada ayah bundanya di rumah kan, orang tua yang melahirkan, mengasuh, memberikan kehidupan sampai hayat di kandung badan kan begitu. Bukan tetangga, bukan teman. Jadi itu dulu. Setelah dari orang tua baru masuk ke dunia lingkungan lain, orang tua kedua ada di sekolah kan gitu. Dan orang tua yang lain, termasuk juga sesama. Nah sesama ini bukan sesama lawan jenis saja, sesama yang dalam konteks sesama kehidupan kita masa remaja di saat kita bersama-sama kan gitu. Nah ini sekali lagi kami dari KPAD sangat berkepentingan sekali bagaimana ke depan Valentine Day tidak berpotensi. Kita bilang berpotensi, pada kenyataannya sudah beberapa kali kasus ada berpotensi membuka peluang munculnya potensi kekerasan terhadap anak. Contoh, kalau Valentine Day salah sasaran, tidak tepat sasaran, kemudian pacaran terlalu dini, mereka akan berisiko. Pacaran ada istilah tai kucing terasa coklat gitu. Kalau udah lengket lupa diri kan gitu adik-adik. Nah ini yang harus dijaga. Jadi adik-adik harus betul-betul bisa menjaga semua itu, menempatkan pada tempat yang tepat sehingga terhindar. Risikonya apa? Kalau berpacaran terlalu cepat atau pada usia dini yang mentalnya masih labil, masih banyak tanggung jawab dan lain-lain, takutnya nanti ada kasus kehamilan di luar nikah. Itu banyak terjadi. Bahkan terjadi kelahiran yang tidak diharapkan. Sehingga muncullah pembuangan bayi, kemudian kehamilan, pernikahan usia dini, itu berpotensi menimbulkan konflik. Bahkan masa pacaran pun ada yang berkonflik. Bayangkan beberapa kasus anak remaja
anak SMP terutama itu pacaran sama temennya, kakak kelasnya SMA. Iya. Ini sudah terjadi banyak kasus, mulai dari hal sepele, bullying, kemudian terjadi pemukulan, kekerasan fisik yang berujung pada pelaporan, akhirnya berujung kasus hukum akibat pacaran. Iya. Nah itu belum lagi pacaran, akhirnya pacarnya ini karena orang tuanya jarang di rumah, karena kerja di luar misalnya sopir, atau kerja di travel, kerja yang banyak menyita waktu di luar, sehingga kurang dapat perhatian. Begitu dapat perhatian dari pacarnya, kemudian ke rumah pacarnya, nggak mau pulang-pulang. Iya. Bahkan orang tua si laki-laki pun bingung, ini anaknya ini kok nggak pulang-pulang. Dan ketahuan akhirnya si bapaknya pulang dari kerja di luar Bali, anaknya nggak ada, hilang, baru dicari. Ketemu di rumah pacarnya, dilaporkanlah si pacarnya ini ke polisi, dianggap melarikan anak di bawah umur, dan itu termasuk kategori kekerasan terhadap anak, dan itu melanggar hukum, dan itu bisa diproses secara hukum. Andai kata si orang tua perempuan ini tidak terima anaknya dilarikan, entah apapun yang terjadi anaknya di rumah si laki-laki, itu mereka nggak mau tahu, hukum tetap berjalan. Apa mau temannya diproses hukum? Masih sekolah juga harus beradab dengan hukum. Inilah yang kita cegah. Jadi, apapun hari itu, apapun peringatan hari penting bagi dunia kehidupan manusia itu perlu dilakukan. Tapi harus tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat, jangan sampai menimbulkan masalah. Nah itu kurang lebih ya tentang Valentine yang sangat bagus topiknya hari ini. Mungkin ada yang lain silahkan. Dari pemikiran saya nih Pak ya, apalagi di lingkungan sekolah akan merayakan Hari Valentine Day. Nah, saya kan bisa nih melihat teman-teman yang mungkin memberikan mawar, coklat ke teman atau pacarnya. Padahal saya dalam hati berpikir, hari kasih sayang kan bukan cuma ke pacar aja. Setidaknya saya berpikir, apakah orang tuanya di rumah udah dipatuhi nggak seharusnya gitu. Malahan pacar yang belum tentu akan jadi jodoh ke depannya yang malah dikasih hadiah. Nah, mereka juga nggak sadar tuh Pak kalau pacaran yang begitu tuh belum tentu ada yang sehat ada yang enggak. Dan mungkin pemikiran mereka pasti pemikirannya akan langgeng terus, padahal di dalam hubungan itu pasti ada konflik. Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi remaja yang susah untuk diatur Pak? Pada prinsipnya kayak pada saat pacaran nih Pak, waktu di sekolah diberitahukan kalau ada aturan tidak boleh pacaran, malah mereka yang kayak demo-demo gitu. Ini ngapain nggak dikasih pacaran malah gitu mereka. Ya ini memang menarik. Ibu guru BK memang punya tantangan. Maka kesiswaan juga punya tantangan. Jadi pendidikan itu bukan hanya belajar di sekolah, bukan hanya bergaul, bukan hanya berkegiatan, tapi yang paling penting bagaimana mewadahi. Pada saat mereka ingin pacaran, wadahilah dalam bentuk kegiatan, misalnya dibuatkan dalam bentuk kegiatan drama, potensi berakibat dan berisiko hukum, mereka nggak tahu. Jadi inilah yang perlu diingatkan, namanya jatuh sah-sah saja, tapi jatuh yang berakibat luka, bahkan jatuh yang berakibat melukai, nah itu berat. Jadi inilah yang harus diingatkan, memang seseorang yang belum pernah jatuh, cenderung pasti belum sadar. Tapi seorang yang pernah jatuh, apalagi terlibat di kasus hukum, itu pasti akan lebih berpikir kedua kalinya. Nah ini jadi ibu guru BK, wakasiswaan harus sering memang untuk mengingatkan. Makanya Tiang sempat diingatkan bagaimana strateginya memang harus kemik. Kata orang tua bilang, kalau adik-adik punya orang tua nggak kemik, risiko anak itu akan salah, agak menyimpang. Karena ngomongin sekali biasanya belum tentu masuk. Makanya orang tua bilang, leluhur kita bilang, orang tua harus kemik. Karena kemik itu adalah sebuah identitas saya. Daripada kehilangan anaknya, kehilangan masa depan, orang tua juga akan repot nanti. Semua pihak akan repot. Jadi ini yang harus diingatkan. Jadi kita nggak bisa sekarang itu menceramahi hanya untuk menasehati, tapi akan fakta-fakta yang ada yang kita harus berikan. Sekaligus juga menteladani. Jadi memang adik kalau melihat temannya boleh-boleh aja mengingatkan risikonya. Kalau menguasai sesuatu masalah yang bisa diberikan sebagai pemahaman, tapi kalau nggak menguasai nanti dibalikkan malah dibullying. Nah ini yang harus dikuatkan, harus ada gotong royong kerjasama. Ya, jadi semuanya, adik-adik juga semua harus, apalagi sebagai ketua OSIS, kemudian juga menjadi salah satu inspirator teman-teman yang lain, kan begitu harus dibangun suri teladannya, ya. Itu. Dari Ibu ada, silakan Ibu.
bisa Ibu sampaikan, apalagi di sekolah kan banyak yang berpacaran dan Ibu juga sering keluar-keluar gimana caranya agar tidak harus berani, Bu. melakukan hal tersebut. Nah, karena saya juga melihat karena di murid-murid sekarang tuh susah untuk diatur. Nah, bagaimana cara Ibu ngatur biar murid tersebut yang susah-susah dikasih tahu itu biar mau nurut, Bu? Gaya pacaran mereka tidak umum, tidak bisa dipungkiri itu ya. Pernah juga ibu ke pantai lihat mereka duduk di kerang, aduh ibu yang malu lihatnya. Siswanya nggak malu, malah ibu gitu. Ibu yang malu lihatnya itu siswa saya ternyata di atas batu karangnya pacaran. Ya ampun ya. Yang mudah-mudahan selalu berdoa sih semoga anak-anak SMP 13 tahun nggak ada yang ke arah-arah negatif sih, itu harapan ibu sebenarnya. Luar biasa sekali dari penjelasan Ibu ya. Kemudian Dari dari guru Ibu BK-nya mungkin. Kalau dari saya ya Pak ya, mungkin karena ini sudah perubahan zaman Pak ya, dari yang zaman kita dulu sama zaman sekarang udah terpengaruh dengan teknologi, beda juga bagaimana sopan santun dan juga tata krama anak-anak itu, terutama di saat mereka mungkin sedang merasakan rasanya tertarik dengan lawan jenis. Itu pada gurunya pun mereka tidak takut untuk memperlihatkan apa yang mereka lakukan. Nah, ini mungkin bisa sharing juga Bapak, saya sebagai guru BK-nya, untuk memberikan mereka bimbingan dan juga pengetahuan terutama di sex education. Betul. Karena mereka udah mungkin kelas 8 udah menginjak remaja, masih remaja. Di sex education kita sudah memberikan juga, di IPA mungkin dapat juga ya. Habis itu yang kita mungkin belum adalah itu yang seperti Bapak katakan tadi adalah pidana atau Risiko hukum, betul. risiko hukum yang apabila mereka melakukan pacaran lebih ke arah negatif atau yang dilakukan oleh orang dewasa, di mana mereka umurnya belum siap untuk melakukan hal itu. Nah, apa kita bisa memberikan beberapa pemahaman tentang risiko-risiko hukum itu, sedangkan jujur saya sendiri masih awam sekali tentang hukum itu, hanya beberapa saja. Paling saya tahunya jika ada kekerasan seksual terhadap anak itu akan masuk pidana juga. Tapi karena mereka masih di bawah umur, masuk ke ranah mereka bakalan masuk sel itu enggak. Itu mereka masih tahap di bawah umur itu Diversi. diversi nih Atau dipertimbangkan karena umur mereka kan gitu Pak ya. Nah, mungkin itu yang akan menjadi pemikiran mereka, masih tetap melakukan itu, jadi tidak ada jera gitu Pak. Nah, gimana caranya supaya teredukasi bahwa hukum itu kuat kepada anak-anak apabila kamu melakukan tindakan kekerasan ataupun melakukan pelecehan seksual terhadap teman lawan jenis maupun sesama jenis. Kita tidak pungkiri Pak, bahwa zaman sekarang bukan hanya lawan jenis saja yang bahaya nih. Iya, kita tidak pungkiri itu Pak. Ya, apalagi sekarang di media sosial tuh sedang merebaknya hubungan sesama jenis itu Pak. Takutnya saya ini Pak, di hari raya Valentine ini, ya itu anak-anak umuran yang masih sangat labil memaknai hari Valentine itu hanya untuk Senang-senang. ya, senang-senang saja. Senang-senangnya. Sedangkan orang tua mereka di rumah tidak Diperhatikan. Nah, itu saya ingin sharing sedikit dengan Bapak dari KPAD-nya, saya juga sebagai guru BK-nya, bagaimana caranya di sekolah dengan menambah edukasi mereka. Satu di sex education kita juga kerjasama dengan BCP-nya dari Children Project-nya tentang HIV AIDS segala macam. Sekarang dengan KPAD mungkin lebih ke hukumnya, mungkin Bapak ini. Ya. Menarik ini deh. Jadi yang langsung terkait dua ini, wakil kesiswaan, galau, bingung, malah bercampur kayak nano-nano ngurusin anak-anak. Apalagi mendengar tadi pacarannya bukan lagi sembunyi-sembunyi sekarang, terang-terangan, terang benderang ya.
menimbulkan sebuah gejolak di sahabat-sahabat teman-teman sesamanya yang lain kan gini. Ini menarik. Jadi sekali lagi ini bukan zaman yang menyebabkan. Karena yang menyebabkan adalah fenomena pola asuh orang tua yang semakin minim. Mereka kecenderungan lebih mementingkan para orang tua untuk memenuhi kebutuhan dan mencari kesenangan. Bukan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang layaknya. Itu jadi alasannya memenuhi kebutuhan tapi lebih mencari kesenangan dan ketenangan. Kesenangan, keinginan-keinginan mereka yang semua ingin banyak-banyak lebih-lebih. Kemudian ketenangan tidak ingin diganggu oleh siapapun termasuk oleh anak. Inilah yang menyebabkan semakin renahnya perhatian kasih sayang dari orang tua yang real. Yang sekarang adalah hanya memenuhi keinginan para anak-anaknya. Apa yang diinginkan diupayakan dipenuhi, HP, sepeda motor, kebutuhan, keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu yang prinsip. Jadi sekali lagi di situ sumbernya. Sehingga permasalahan ini nggak bisa diselesaikan oleh dunia pendidikan di sekolah saja. Sekolah adalah untuk memfasilitasi sebagai bagian dari memproses mereka secara formal. Nah, bagaimana memproses secara formal ini adalah yang perlu dipikirkan. Apa itu undang-undang lalu lintas? Di dalam undang-undang lalu lintas ada traffic light. Tapi pada kenyataannya masih saja ada yang melanggar peraturan kan? Apa sebabnya melanggar peraturan? Karena peraturan itu tidak betul-betul ditegakkan. Dengan apa? Penuh komitmen, penuh tanggung jawab, konsisten dan berkelanjutan. Meskipun undang-undangnya sudah bagus, peraturannya sudah bagus. Makanya sekolah diharapkan membuat peraturan yang jelas. Nggak cukup dengan tata tertib atau kata disiplin. Peraturan itu adalah ada payung hukumnya, ada landasan hukumnya. Jadi peraturan itu dibuat untuk menjadikan sebuah landasan dalam menyikapi, mengambil sikap, dan menindak. Jadi guru BK ini punya pegangan. Apalagi tadi Ibu sudah menyampaikan sebagai koordinator TPPK, Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Berpacaran itu melanggar disiplin nggak? Melanggar. Menimbulkan masalah kepada orang lain itu berdampak hal yang negatif, itu tetap harus ditindak. Dan buatkanlah peraturan dulu. Salah satunya bagaimana bersikap, beretika, bertindak dalam lingkungan satuan pendidikan. Salah satunya norma etika dalam berpacaran. Karena di sekolah tujuannya untuk belajar, bukan untuk pacaran. Kalau mereka melanggar aturan disiplin, ada peringatan 1. Ada peringatan 2, peringatan tulis 1, peringatan tulis 3, 2. Dan akhirnya kalau sampai peringatan tulis 3, itu sudah tidak ada ampun. Silakan kembalikan ke orang tua. Biarkanlah orang tua yang mendidik. Karena kita sudah punya peraturan. Kalau kita tidak punya peraturan, kita nggak boleh mengambil tindakan. Tapi peraturan itu punya prinsip yang paling penting. Jadi undang-undang dibuat ada prosesnya. Ya, ada proses namanya buat draft. Kemudian didiskusikan oleh Pokja dan seterusnya. Kemudian setelah ada draftnya, peraturan itu disosialisasikan kepada masyarakat yang akan menjadi subjek dan objek peraturan itu. Setelah disosialisasikan dan semua yang akan menjadi subjek dan objek peraturan itu sepakat, itulah kata sepakat intisari dari peraturan. Sepakat untuk menerima, sepakat untuk menjalani, sepakat untuk bertanggung jawab, dan sepakat untuk menerima risiko. Sama dengan traffic light, begitu Anda melanggar, ya nyerobos, ada polisi ditangkap, dia tilang. Habis uangnya 500.000. Sama peraturan sekolah wajib. Itulah yang menyebabkan dunia ini tidak teratur, perang dan lain-lain ada, karena aturannya nggak ditegakkan dengan tegas. Sama dengan di sekolah juga, ada tata tertib, ada disiplin dan lain-lain, tapi tidak ditegakkan. Cuman kenapa disiplin tata tertib itu tidak kuat? Karena tidak ada payung hukumnya. Kalau tidak ada payung hukumnya, tidak bisa jadi landasan hukum. Ibu sekarang di TPPK itu harus belajar dari namanya Permendikbud 46 tahun 2023, revisi dari Permendikbud 82 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kalau sebelumnya upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sekarang ini semua terjangkau.
Bukan hanya ditujukan kepada anak-anak, bukan hanya ditujukan pada peserta didik, tapi juga kepada pendidik atau guru, kepada orang tua, kepada lingkungan warga satuan pendidikan, termasuk pedagang yang jualan di lingkungan satuan pendidikan itu kena peraturan itu. Kalau mereka misalnya pedagang yang saya lihat tadi di parkir itu banyak menimbulkan suatu kekerasan, misalnya ada keracunan, apalagi sampai meninggal, si pedagang itu kena. Makanya itu harus dibuat peraturan tentang yang jualan. Salah satu konsekuensi mereka jualan, satu harus sehat, dua tidak menimbulkan kekerasan atau berisiko keracunan dan lain-lain, apalagi sampai ada korban. Jadi kalau membuat peraturan, segala sesuatu harus disikapi dengan tegas, dengan tindakan yang tegas, terukur. Nggak boleh sewenang-wenang yang nanti menimbulkan kekerasan. Saya yakin ada beberapa sekolah bisa disiplin karena mereka teratur menegakkan peraturan. Terlepas, pasti ada yang namanya 1% dari 1 juta orang, 1% dari 1 juta anak, pasti ada yang tidak bisa diolah, diatur, dan dididik. Tapi itulah yang akan mendidik mereka. Kalau mereka memang nggak bisa dididik, jangan melakukan kekerasan, apalagi kekerasan fisik. Ya, kekerasan bullying atau kekerasan psikologis, kekerasan verbal pun nggak boleh di dunia pendidikan. Yang bisa dilakukan adalah tindakan tegas. Yang bisa melakukan tindak tegas harus ada acuan aturan. Salah satunya kalau memang tidak bisa dibina, tidak bisa dididik, tidak bisa diarahkan, ya udah kembalikan ke orang tua. Ini itu tanggung jawab orang tua. Kalau ada orang tua yang tidak mau mendidik anaknya, risikonya keluarga. Sebelum mereka mendapatkan masalah di lingkungan keluarga itu sendiri. Jadi itulah yang sebenarnya adik-adik perlu belajar dari semua itu. Tapi syaratnya sekali lagi Ibu, orang tua, siapapun yang akan masuk ke Belas Mantri ini harus paham dulu aturan itu dan mereka akan menandatangani surat pernyataan terikat atas peraturan itu dengan segala sanksi-sanksinya, dengan SOP tindakan yang akan dilakukan. Dan mereka harus siap dengan bermaterai. Materai itu adalah salah satu legal hukumnya. Pemuat ya, Pak. Itu, jadi dokumen itu harus disimpan suatu hari si A melakukan suatu masalah pacaran dan berlebihan melanggar aturan A, B, C, kemudian dapat poin sanksi A, B, C sudah terkumulasi menjadi menumpuk sekian. Kalau memang tidak bisa, yaudah buka peraturan, tunjukkan ini, yaudah tanda tangan, titipkan kembali ke orang tua. Jangan sampai, tahu nggak pepatah yang menarik? Ingat nggak? Ayo, pepatah yang menarik. Ayo, pepatah yang menarik loh. Telok gitu. Ayo. Susu. Nggak tahu? Susu sama tindak. susu sama nila. Nila setitik rusak susu sebelanga. Makanya ini adik-adik harus paham itu. Itu nilainya, pondasi prinsip dari pepatah itu penting. Ya, nila setitik rusak susu sebelanga. Ada satu orang yang tidak bisa diurus, merusak satu satuan pendidikan ini. Ya, daripada lukanya, infeksinya dibiarkan menjalar nanti ke seluruh tubuh, mendingan diamputasikan. Itulah yang harus dipegang prinsipnya. Setuju? Setuju. Gimana Ibu? Tuh, ya jadi Ibu harus menyiapkan infrastrukturnya, termasuk infrastruktur dari diri sendiri. Harus banyak belajar. Waktu kesiswaan juga harus banyak kreatif, inovatif membuat kegiatan. Salah satu Valentine Day gitu misalnya. Buat aja kegiatan di sekolah dalam bentuk suatu lomba kecil gitu misalnya, buat drama Valentine Day, atau buat apa, menggambar dan lain-lain. Nah, mereka lupa. Dan disitulah masukkan edukasi-edukasi yang tadi, aspek hukum dan lain-lain. Makanya Tiang datang ke sini salah satunya ingin mendorong supaya Belas Mantri yang punya kepala sekolah seorang guru penggerak dan punya semangat gerak, menggerakkan dan tergerakkan, itu harus memberi contoh, menjadi teladan. Mulailah buat infrastruktur itu. Ya, sekarang sudah ada SD Negeri 18 Pemecutan sudah mulai membuat infrastruktur. Kemarin beberapa minggu yang lalu Tiang datang ke SMA Negeri 3 Denpasar, yang dorong supaya ada contoh-contoh dulu. Ada SD, sekarang Tiang dorong SMP di sini gitu, karena kebetulan di sini kepala sekolahnya semangat, mudah-mudahan guru-guru semangat, guru BK dan wakadiswaan. Ayolah, kita KPAD kan siap mendampingi supaya ada sebuah satuan pendidikan menjadi sebuah inspirasi
Bukan inspirasinya dari prestasi saja, tapi inspirasi membuat lembaga pendidikan, satuan pendidikan itu teratur. Karena peraturan infrastrukturnya kuat dan ditegakkan dengan benar, tepat, dan bermanfaat. Itu Ibu. Ayo adik, gimana jaga belas mantrinya? Dari saya mungkin sedikit, setidaknya dari sekarang kita khususnya sebagai masyarakat, khususnya saya sendiri sebagai remaja, sudah saatnya kita menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap sesama manusia, atau mungkin bukan sama manusia saja, mungkin boleh juga Lingkungan terhadap juga. lingkungan juga. Nah, mungkin dari kakak-kakak mempunyai pendapat yang berbeda. Jadi menurut Devita sendiri itu di umur kita yang masih anak SMP itu pasti udah mempunyai rasa-rasa sama lawan jenis. Jadi kalau misalnya kita berpacaran itu boleh sebenarnya, cuman ke arah yang positif, kayak seperti yang Ibu bilang tadi, dengan cara MC bareng, habis itu juga membuat drama, belajar bareng, itu juga. Terus kalau misalnya anaknya itu salah mengartikan pacaran, itu misalnya orang tuanya ngasih tahu dia ngelawan, sedangkan pacarnya ngasih tahu dia malah nurut gitu. Gimana itu? Nah ini menarik ya. Pacarnya ngasih tahu nurut. Iya. Nanti kalau beresikonya mau bareng-bareng sama pacarnya di jalan gitu. Segala sesuatu memang perlu edukasi yang lebih intens, kemudian konsisten untuk di monitoring, kemudian selalu diingatkan. Tidak akan ada perubahan kalau tidak ada komitmen konsistensi untuk membuat perubahan. Henry, pada adik sebagai hostnya, bagus. Ya, tinggal dikembangkan lagi, adik-adik yang lain juga seperti tadi curhatannya Ibu juga. Tindak lanjutnya yang paling penting. Jangan sampai kita ngomongin aja, tapi nggak ada outputnya, apalagi outcome-nya. Harus ada outputnya, harus ada outcome-nya, harus ada. Kurang lebih seperti itu dari kami, dari Tiang sebagai KPAD Provinsi Bali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf secara tulus. Sekian adik. Baik sahabat report semuanya, jadi semoga apa yang kita bagikan tadi bisa bermanfaat, dan saya harapkan apa yang kita sampaikan tadi itu dapat bermanfaat bagi kalian, terutama sahabat report. Nah, sahabat report semuanya, B.J. Habibie pernah mengatakan, cinta sejati itu memandang kelemahan, lalu dijadikan kelebihan untuk saling mencintai. Nah, akhirnya saya pamit undur diri, kita berjumpa lagi pada edisi Tripod selanjutnya. Om Santi Santi Santi. Wah, ini bagus ya.